Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di video yang menyajikan berbagai kisah penuh hikmah, pelajaran, dan inspirasi. Video kali ini akan menyajikan kisah tentang kedermawanan salah seorang sahabat sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar yang kaya raya. Ia memiliki peternakan yang sangat banyak, lebih banyak dari yang dimiliki orang Arab pada umumnya saat itu. Selain dermawan, Utsman juga dikenal sangat pemalu. Ia memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan digolongkan ke dalam kelompok As-Sabiqunal Awwalun, yakni orang-orang yang pertama kali menerima risalah Rasulullah dan beriman kepada beliau. Ia juga merupakan salah satu di antara 10 orang sahabat Nabi yang mendapat jaminan surga. Utsman bin Affan mendapat julukan Dzunurain atau yang memiliki dua cahaya. Julukan ini diberikan kepada Utsman karena ia dinikahkan dengan putri Rasulullah, yakni Ruqayyah, dan setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah kemudian menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Ketika Ummu Kulsum wafat, Rasulullah mendekati Utsman dan bersabda, "Wahai Utsman, seandainya aku punya putri ketiga, aku pasti menikahkannya kepadamu." Sosok Utsman bin Affan menjadi contoh yang patut diikuti oleh semua orang, terutama dalam hal kebijaksanaan dan kedermawanan. Setiap hari Jumat, Utsman biasa membeli hamba sahaya dari tuannya untuk dimerdekakan tanpa mempedulikan harga yang harus dikeluarkannya. Ia juga sering memberikan bantuan kepada pasukan kaum muslimin yang akan berperang. Ia bahkan pernah menyumbangkan emas dalam jumlah besar kepada Rasulullah untuk mendukung jihad. Ketika Rasulullah memobilisasi pasukan untuk menyongsong perang Tabuk, beliau meminta para sahabatnya untuk menginfakkan harta mereka. Utsman pun dengan segera menyumbangkan 1000 ekor unta, 70 ekor kuda, serta uang 1000 dirham yang nilainya sama dengan sepertiga biaya ekspedisi tersebut. Sebagai sosok yang dermawan, Utsman tidak pernah ragu dalam menyumbangkan hartanya di jalan Allah dan membantu sesama. Diceritakan bahwa Utsman pernah memberi makan banyak orang dengan menu para bangsawan. Setelah memberikan makanan-makanan itu, Utsman kemudian kembali ke rumahnya untuk makan cuka dan minyak samin. Dengan kata lain, Utsman memberikan makanan dengan kualitas yang sangat baik kepada orang lain, sementara ia hanya menyantap makanan seadanya. Ketika umat Islam semakin bertambah dan Masjid Nabawi tidak lagi mampu menampung seluruh jamaah, Rasulullah mengutarakan niatnya untuk membeli tanah milik salah seorang sahabatnya untuk keperluan perluasan masjid. Beliau bersabda, "Barang siapa yang membeli tanah keluarga fulan lalu menambahkannya ke masjid, maka ia akan memperoleh kebaikan dari tanah itu di surga." Tanpa pikir panjang, Utsman pun dengan segera membeli tanah tersebut dengan harga 25.000 dinar. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kota Madinah pernah mengalami musim kemarau yang membuat para penduduknya kesulitan mendapatkan air bersih. Satu-satunya sumber air yang ada pada saat itu ialah sebuah sumur bernama Raumah milik seorang Yahudi. Kaum muslimin dan penduduk Madinah pun terpaksa harus rela mengantri untuk membeli air bersih dari orang Yahudi itu. Prihatin atas kondisi umatnya tersebut, Rasulullah mengajak siapapun yang mampu dari kaum muslimin untuk membeli sumur itu. Beliau bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk membebaskan sumur itu dan menyumbangkannya untuk umat, maka ia akan mendapat surga Allah Ta'ala." Mendengar sabda Rasulullah tersebut, Utsman pun segera mendatangi orang Yahudi si pemilik sumur untuk membelinya dengan harga tinggi. Namun,
Si orang Yahudi itu menolak tawaran Utsman dengan alasan ia akan kehilangan penghasilan harian jika ia menjual sumur miliknya itu. Utsman kembali menawar sumur tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Ia meminta agar orang Yahudi tersebut menjual sumur miliknya meski hanya setengahnya. Utsman bahkan menambahkan bahwa jika tawarannya itu disetujui, maka sumur itu bisa dimiliki secara bergantian. 1 hari dimiliki olehnya dan 1 hari berikutnya dimiliki orang Yahudi itu. Dengan senang hati si orang Yahudi pun menyetujui tawaran Utsman. Menurutnya, ia akan memperoleh banyak keuntungan dari transaksi tersebut tanpa harus kehilangan sumurnya. Selanjutnya, Utsman meminta penduduk Madinah untuk mengambil air tersebut secara gratis dalam jumlah yang cukup untuk 2 hari, karena besok sumur itu bukan lagi miliknya. Di keesokan harinya, orang Yahudi tadi mendapati bahwa sumur miliknya sepi pembeli karena penduduk Madinah masih memiliki persediaan air di rumah-rumah mereka. Orang Yahudi itu kemudian mendatangi Utsman dan memintanya untuk membeli sumur tersebut sepenuhnya dengan harga yang sama seperti saat ia membelinya kemarin. Utsman pun menyetujuinya dan membeli sumur tersebut seharga 20.000 dirham. Kini, sumur Raumah itu pun sepenuhnya menjadi milik Utsman. Utsman kemudian mewakafkan sumur Raumah tersebut dan mempersilakan siapapun untuk menggunakannya, termasuk si orang Yahudi tadi. Suatu ketika, musim paceklik pernah melanda pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sawah dan ladang mengering dan kaum muslimin pun menghadapi kesulitan hingga banyak nyawa yang terancam. Umar kemudian berkata kepada mereka, "Bersabarlah dan berharaplah pahala kalian kepada Allah. Aku sangat berharap semoga Allah memudahkan kesulitan kalian pada petang ini." Saat itu, penduduk Madinah mendengar kabar bahwa sebuah kafilah dagang dari Syam telah tiba membawa gandum serta aneka bahan makanan lainnya. Kafilah dagang yang ternyata adalah milik Utsman itu kemudian dikerubuti oleh para pedagang Madinah. Mereka meminta Utsman agar menjual barang-barangnya kepada mereka meski dengan harga yang tinggi. Utsman lalu menjawab, "Aku akan menjualnya dengan senang hati kepada kalian, akan tetapi berapa harga yang akan kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menawari Utsman harga 2 kali lipat untuk barang-barangnya, tetapi Utsman menolaknya dan berkata, "Tidak, beri aku harga yang lebih tinggi lagi." Mereka kemudian menaikkan tawaran menjadi 3 kali lipat, tetapi Utsman kembali menolaknya sambil berkata, "Beri aku harga yang lebih dari itu." Akhirnya, para pedagang tersebut bermusyawarah dan menawarkan kepada Utsman harga 5 kali lipat. Namun, Utsman tetap menolaknya dan berkata, "Tidak, beri aku harga yang lebih dari itu." Mereka menjawab, "Kami para pedagang Madinah, tidak ada seorang pun dari kami yang mampu membayarmu dengan harga lebih dari yang kami tawarkan." Utsman lantas berkata, "Ketahuilah bahwa Allah telah memberiku untuk setiap dirham 10 kali lipat keuntungan. Apakah ada di antara kalian yang sanggup memberiku harga yang lebih tinggi dari itu?" Mereka menjawab, "Kami tidak sanggup." Utsman kemudian melanjutkan perkataannya, "Aku bersaksi kepada Allah bahwa aku menyedekahkan semua barang bawaan kafilah ini untuk fakir miskin, dan aku tidak berharap 1 dirham atau 1 dinar pun sebagai gantinya." Demikianlah sekelumit kisah kedermawanan Sayyidina Utsman bin Affan yang dapat disajikan pada kesempatan ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton dan menyimak video ini. Salam sukses dan bahagia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.